Saat adik ipar melahirkan, aku memberinya angpau 68.000. Tapi saat aku melahirkan anak kedua, dia hanya memberiku 800 dengan asal-asalan. Anak kedua mah, sekadarnya saja cukup. Melihat wajah adik ipar yang besar kepala itu, aku menerimanya sambil tersenyum, tanpa mengeluh sedikit pun. Ibu mertua bahkan memujiku sangat pengertian. Hingga pada makan malam keluarga di hari kedua tahun baru, adik iparku kembali memaksaku memberi angpau 100.000. Aku, yang selalu penurut selama 7 tahun, langsung melayangkan tamparan ke wajah adik iparku. Semua orang di sana seketika tercengang. 1 tahun yang lalu, ibu mertua masuk membawa buah yang sudah dipotong, dengan senyum lebar di wajahnya. Chu Wei, kamu tahu kan, Jingjing sedang hamil. Sebagai kakak ipar, bukankah kamu harus lebih banyak membantunya? Saat itu, aku sedang mencuci piring di dapur. Busa di tanganku belum dibilas bersih. Air keran masih terus mengalir deras. Aku menatap mangkuk dan sumpit di bak cuci. Merasa kata-kata ibu mertua itu seperti duri yang perlahan menusuk hatiku. Ibu mertua mengucapkannya dengan begitu santai. Tapi begitu mendengarnya, aku tahu dia sedang menjebakku lagi. Aku sudah terlalu hafal dengan trik bicaranya ini. Di luar terlihat seperti mengobrol santai, tapi sebenarnya sedang menguji sikapku untuk melihat apakah aku mau mengeluarkan uang. Suamiku, Xiao Yuxuan, sedang menonton TV di ruang tamu. Mendengar kata-kata itu, dia mendongak dan menatapku sekilas dengan tatapan agak pasrah, lalu kembali menunduk menatap layar TV. Aku tahu dia tidak mau ikut campur. Ini memang sudah menjadi kebiasaannya. Berpura-pura tuli dan bisu setiap ada konflik keluarga. Bu, kalau memang harus dibantu, aku pasti bantu. Aku mengelap tanganku hingga kering, berbalik menatap ibu mertua. Dengan senyum formal yang menghiasi wajahku, mata ibu mertua berbinar, seolah-olah telah mendapatkan kepastian dariku. Dan langsung menyahut, "Nah, sudah sepakat ya? Kita kan satu keluarga. Sesama saudara memang sudah seharusnya saling membantu, bukan orang lain. Kita ini ikatan keluarga yang tak terpisahkan." Kalimat ini sudah membuatku muak mendengarnya. Mulai dari adik ipar Lu Jing menikah, ibu mertua terus-menerus mengungkit hal ini setiap beberapa hari. Setiap kali mulai bicara, pasti kalimat ini lagi. Seolah-olah dengan mengatakannya, aku sebagai keluarga harus tanpa syarat mengeluarkan uang dan tenaga. Saat Lu Jing membeli perabot, ibu mertua bilang sesama keluarga harus saling membantu. Aku pun memberi 20.000. Hari itu, ibu mertua berbicara di telepon dengan sangat tergesa-gesa. Perabot yang diincar Lu Jing sedang diskon waktu terbatas. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Tanpa pikir panjang, aku langsung mentransfer uangnya. Lu Jing mengirim pesan di grup, "Terima kasih kak." Lalu tidak ada kabar lagi. Saat Lu Jing merenovasi rumah, ibu mertua bilang lagi sebagai ipar harus saling menjaga. Aku pun mengeluarkan 30.000 lagi. Saat itu, ibu mertua langsung datang dan berkata, "Mertua Jingjing tidak begitu kaya. Mereka tidak bisa membantu. Kita sebagai keluarga pihak perempuan, tidak mungkin tega membiarkan dia tinggal di rumah mentah." Melihat tatapan memohon dari ibu mertua, aku kembali mengalah. Sekarang Lu Jing hamil. Ibu mertua mulai mengungkit hal itu lagi. Aku sudah sangat paham. Dia kembali mengisyaratkan agar aku menyiapkan angpau. Dan dari nada bicara ibu mertua, jumlah angpau kali ini sepertinya tidak sedikit. Benar saja, di hari-hari berikutnya, grup keluarga dipenuhi dengan foto kehamilan Lu Jing. Hari ini pamer perut buncit dengan takarir. "Cepatlah besar, sayang. Besok kirim foto hasil USG. Bilang dokter memuji perkembangan bayi yang bagus. Lusa bilang ingin makan ini, ingin beli itu." Selera selama hamil memang rewel. Hari ini sangat ingin makan buah cari Australia. Ibu mertua yang paling bersemangat membalas di grup, memuji cucunya pintar dan cantik dengan berbagai cara. Cucu laki-lakiku pasti anak ganteng. Dari usia saja sudah kelihatan pintar. Mau makan apa bilang saja pada nenek. Nenek yang akan belikan. Di setiap pesan selalu diikuti serangkaian stiker. Aku melihat pesan-pesan itu. Jariku terhenti sejenak di layar. Pada akhirnya tetap tidak kubalas. Kerabat lain di grup juga ikut menimpali. Semua sanak saudara mengucapkan kata-kata doa yang baik. Seolah yang dikandung Lu Jing adalah anak emas. Tapi aku tahu, saat harus memberi gestur, tetap harus dilakukan. Aturan keluarga ini sangat kupahami di luar kepala.
Kalau kamu tidak berinisiatif mengeluarkan uang, mereka akan menganggapmu pelit. Mengira kamu tidak menganggap Lu Jing sebagai adik sendiri, dan tidak menganggap keluarga ini sebagai keluarga sendiri. Daripada nanti digosipkan di belakang, lebih baik memberikannya secara terang-terangan. Aku mulai memperhitungkan berapa banyak uang yang pas untuk disiapkan, agar terlihat murah hati dan pantas. Tapi juga tidak membuat diri sendiri terlalu rugi. Hari persalinan Lu Jing, kebetulan hari Sabtu. Seluruh keluarga bergegas ke rumah sakit. Aku dan Xiao Yuxuan pergi ke sana mengendarai mobil. Di jalan, aku mengeluarkan amplop merah yang sudah disiapkan sejak lama. Setumpuk yang tebal. Di dalamnya berisi 68.000 yuan. Angka ini kupilih dengan cermat. Angka 6 melambangkan kelancaran. Angka 8 melambangkan keberuntungan. Sangat hoki sekaligus berkelas. Xiao Yuxuan melirik sekilas. Alisnya mengernyit. Sebanyak ini. Bukankah bulan lalu kita baru saja membayar cicilan rumah? Kondisi keuangan kita cukup pas-pasan, kan? Adik melahirkan. Sebagai kakak ipar, kita harus menunjukkan sedikit kepedulian. Aku merapikan kembali amplop merah itu dengan nada tenang. Padahal sebenarnya hatiku juga berdarah-darah. 68.000 bagi keluarga kami memang bukan jumlah yang kecil. Tapi aku tidak mau digosipkan dalam urusan seperti ini. Xiao Yuxuan membuka mulutnya. Namun akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memahami sifatku. Tahu bahwa kalau aku sudah memutuskan, omongan apapun tidak ada gunanya. Setibanya di rumah sakit, depan ruang bersalin sudah dipenuhi orang. Mata ibu mertua bahkan memerah, memegang tisu dan terus menyeka sudut matanya. Ayah mertua berjalan mondar-mandir. Rokok di tangannya dihisap tanpa henti. Bibi sulung dan bibi kedua Xiao Yuxuan juga datang, serta beberapa kerabat jauh yang tidak kukenal namanya. Seluruh koridor sangat sesak hingga hampir tidak bisa dilewati. Ada yang mengobrol pelan, ada yang memainkan ponsel, dan ada pula yang sedang berdoa. Udara dipenuhi bau cairan disinfektan, bercampur dengan suasana yang tegang. Perawat keluar dan mengabarkan ibu dan anak selamat. Semua orang merasa lega. Ibu mertua langsung menangis saat itu juga. Mata ayah mertua pun memerah. Semua orang berbondong-bondong mengucapkan selamat. Dan sorak-sorai terdengar di sepanjang koridor. Ibu mertua memegang tanganku. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Cukuwei, kamu memang yang paling pengertian. Begitu mendengar Jingjing mau melahirkan, kamu langsung datang ke sini. Tidak seperti orang-orang tertentu. Batang hidungnya pun tidak kelihatan. Aku tahu dia sedang menyindir mertua Lu Jing. Katanya mereka sedang liburan di luar kota dan beralasan tidak bisa kembali tepat waktu. Ibu mertua sudah entah berapa kali mengeluh di belakang karena masalah ini. Aku tersenyum, tidak berkata apa-apa dan hanya menepuk pelan tangannya. Saat Lu Jing didorong keluar, wajahnya tampak agak pucat, tetapi kondisinya cukup baik. Aku melangkah maju, menyerahkan amplop merah dan berkata dengan lembut, Jingjing, selamat atas kelahiran buah hatimu. Ini sedikit tanda kasih dari kakak. Lu Jing menerima amplop itu. Kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Dia membukanya di depan semua orang untuk melihat isinya. Dan seketika matanya terbelalak lebar. Mulutnya membentuk huruf O. Kak, jumlah ini terlalu banyak, kan? Suaranya bahkan sedikit bergetar. Jelas tidak menyangka nominalnya akan sebesar itu. Ibu mertua mendekat untuk melihatnya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Matanya menyipit hingga membentuk garis. Anak seperti Cuwei ini memang sangat tulus. 68.000 ya, angka ini membawa keberuntungan. Cucu laki-lakiku sangat beruntung. Cuwei benar-benar kakak ipar yang baik. Sangat jarang ada orang yang begitu berbaik hati. Jingjing memiliki kakak ipar sepertimu adalah sebuah keberuntungan baginya. Berbagai pujian mengalir deras seperti air bah. Mata Lu Jing memerah. Dia meraih tanganku dengan suara yang tercekat. Kakak ipar, kamu benar-benar sangat baik padaku. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Dari kecil hingga dewasa, kamu merawatku seperti kakak kandung sendiri. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Melihat ekspresinya yang begitu penuh rasa syukur, aku tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan di dalam hatiku. Selama bertahun-tahun ini, aku memang sangat baik padanya. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, apa yang pernah dia lakukan untukku? Namun, aku tetap tersenyum dan berkata, kita kan satu keluarga, sudah seharusnya begitu.
Pulihkanlah kesehatanmu dengan baik. Tidak perlu memikirkan hal-hal lainnya. Ibu mertua menyeka air matanya di samping. Chu Wei, ketulusan hatimu ini diingat oleh ibu di dalam hati. Setelah Jingjing selesai masa nifasnya, ibu pasti akan berterima kasih banyak padamu. Dalam perjalanan pulang hari itu, Xiao Yuxuan terus terdiam, kedua tangannya menggenggam erat setir mobil. Dengan pandangan lurus ke depan, radio menyala di dalam mobil. Tetapi tak seorang pun berniat mendengarkannya. Aku tahu apa yang sedang dia pikirkan di dalam hatinya. Angka 68.000 bukanlah jumlah yang sedikit bagi keluarga kami. Kami baru saja membeli rumah, harus membayar cicilan KPR setiap bulan, dan masih harus membesarkan 2 anak. Kehidupan kami sebenarnya tidak terlalu berlimpah. Namun, aku tidak peduli. Selama hal itu bisa mendatangkan keharmonisan keluarga. Selama bisa membuat ibu mertua puas, dan selama bisa membungkam mulut para kerabat itu, uang segitu bukanlah apa-apa. Aku menghibur diriku sendiri. Uang yang habis bisa dicari lagi. Tetapi reputasi yang hancur akan sangat sulit dipulihkan. Lampu-lampu jalan di luar jendela terlewat satu demi satu. Aku menatap pantulan samar diriku di jendela mobil. Tiba-tiba merasa sedikit asing. Sejak kapan aku menjadi begitu peduli dengan pendapat orang lain? Setengah tahun kemudian, aku hamil anak kedua. Saat tes pack menunjukkan 2 garis, aku merasa senang sekaligus cemas. Aku senang karena kami akhirnya memiliki anak lagi. Namun, aku cemas karena tidak tahu bagaimana reaksi ibu mertuaku nanti. Masa mual kehamilanku kali ini jauh lebih berat daripada anak pertama. Setiap hari, aku muntah-muntah parah. Bangun tidur di pagi hari, aku muntah. Selesai sarapan, aku muntah lagi. Mencium bau asap masakan pun, aku muntah. Terkadang minum air saja, aku bisa muntah. Badanku menjadi jauh lebih kurus. Wajahku pucat pasi. Bahkan berjalan pun, aku tak bertenaga. Aku kira ibu mertua akan merawatku seperti dia merawat Lu Jin. Namun kenyataannya, perlakuan dinginlah yang kudapat. Hari itu, kondisiku benar-benar sangat mual. Aku menelepon ibu mertuaku, memintanya datang untuk membantu menjaga si sulung, agar aku bisa beristirahat sejenak. Ini kan hamil anak kedua, bukan anak pertama. Tidak perlu terlalu dimanja. Dulu waktu ibu sedang hamil adiknya Yuxuan, ibu tetap pergi ke ladang untuk bekerja. Ibu tetap mencuci baju dan memasak. Tidak seperti kalian sekarang yang sangat manja. Saat itu, aku sedang duduk di lantai kamar mandi. Baru saja selesai muntah-muntah. Seluruh tubuhku lemas tak bertenaga. Dan perutku terasa sangat mual. Mendengar perkataannya, hatiku langsung mencelos. Seakan baru saja disiram air es. Ibu, hari ini aku harus periksa kandungan. Bisakah ibu menemaniku? Aku bertanya dengan ragu-ragu. Dengan suara yang sedikit bergetar. Dari ujung telepon, terdengar suara tangisan anak kecil. Itu suara putranya Lu Jing. Suaranya terdengar agak terburu-buru. Namun terdengar penuh kasih sayang. Besok kamu pergi sendiri saja ya. Jangan menggangguku lagi. Aduh, cucuku nangis. Pasti lapar. Aku harus pergi lihat. Yunjian, pergi sendiri sana. Bukannya ini yang pertama kali. Apa yang tidak bisa? Lagi pula rumah sakit penuh orang. Orang dewasa mana bisa tersesat? Aku matikan dulu ya. Baik. Teleponnya langsung ditutup begitu saja. Bahkan tidak ada sepatah kata pun untuk menghiburku. Aku memegang ponselku. Duduk di lantai kamar mandi yang dingin untuk waktu yang lama. Rasanya seluruh tenagaku terkuras habis. Xiao Yuxuan sedang dinas keluar kota hari itu. Jadi dia tidak bisa menemaniku. Aku terpaksa naik taksi sendirian ke rumah sakit. Mendaftar, mengantre, dan pemeriksaan. Aku sibuk sendirian sepanjang pagi. Rumah sakit sangat ramai. Di mana-mana ada ibu hamil dengan perut besar saat sedang mengantre. Aku melihat seorang ibu hamil di depan dipapah oleh suaminya. Suaminya sambil memapahnya. Sambil bertanya dengan hati-hati, apakah dia lelah dan ingin duduk untuk istirahat. Di sebelah sana, ada ibu hamil lainnya, ditemani oleh ibu mertuanya. Ada yang membawakan air, ada juga yang memegang lembar pemeriksaan. Mereka sibuk mundar-mandir, dengan wajah penuh senyuman, berjalan di koridor rumah sakit. Melihat ibu hamil lain ditemani oleh keluarga mereka, aku tiba-tiba merasa sangat kesepian. Rasa sepi itu datang meluap bagaikan air pasang, hampir menenggelamkanku. Saat melakukan USG, dokter bertanya padaku, mana keluarganya? Kenapa datang sendirian? Aku tersenyum kaku. Ada urusan di rumah, jadi tidak bisa datang.
Dokter melirikku sekilas dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ada sedikit rasa kasihan di matanya. Tatapan itu membuatku semakin merasa sedih. Aku tidak butuh dikasihani. Aku hanya ingin ditemani oleh keluargaku. Perasaan ini semakin kuat. Selama beberapa bulan berikutnya, ibu mertua hampir setiap hari menghabiskan waktu di rumah Lu Jing, beralasan ingin membantu mengurus anak. Jingjing terlalu repot jika mengurus anak sendirian. Aku harus pergi membantu, ucap ibu mertua dengan nada tanpa bersalah di telepon. Seolah-olah itu adalah hal yang sangat wajar. Kamu kan bukan pertama kalinya hamil. Sudah punya pengalaman. Pasti tidak akan ada masalah. Namun, aku yang sedang hamil besar harus berbelanja dan memasak, menjemput dan mengantar Dabo ke taman kanak-kanak, serta masih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Dia bahkan tidak peduli atau bertanya sama sekali. Kadang, kala aku membawa kantong belanjaan yang besar dan kecil sambil berjalan naik ke lantai atas, berhenti untuk beristirahat beberapa kali di tangga. Perutku terasa begitu berat dan tidak nyaman, serta pinggangku sakit. Kakak Li, tetangga sebelah, tidak tega melihatnya. Suatu hari saat berpapasan denganku di tangga, dia buru-buru membantuku membawakan belanjaan. Dia menarikku untuk duduk di rumahnya dan menuangkan segelas air untukku, lalu berkata sambil menghela napas, "Wei, sikap ibu mertuamu ini keterlaluan pilih kasihnya. Kamu sedang hamil, tapi dia sama sekali tidak peduli. Aku lihat, dia setiap hari bolak-balik ke rumah ipar perempuanmu. Bahkan tidak pernah berhenti sejenak pun di depan pintu rumahmu." Aku tersenyum getir sambil menggelengkan kepala, menerima gelas air itu, dan merasakan tanganku gemetar. Tidak apa-apa, Kak Li, aku bisa mengatasinya. Biarkan saja dia membantu siapapun yang dia inginkan. Aku juga tidak berhak mengatur. Kak Li menatapku. Tatapannya penuh dengan rasa iba. Kamu ini terlalu baik hati. Orang-orang itu sudah menginjak kepalamu, tapi kamu masih membela mereka. Dulu ibu mertuamu itu sama sekali tidak bersikap seperti ini kepada ipar perempuanmu. Waktu Lu Jing hamil dulu, ibu mertuamu hampir 24 jam penuh menjaganya. Bahkan menyiapkan segala sesuatu yang ingin dimakan Lu Jing sebelumnya. Aku tidak menjawab, hanya meminum seteguk air, lalu berbalik naik ke lantai atas. Kak Li masih mengatakan sesuatu di belakangku, tetapi aku sudah tidak sanggup mendengarkannya lagi. Di dalam grup keluarga, Lu Jing mengunggah foto-foto anaknya setiap hari, dari berbagai sudut, berbagai gaya. Sayangku hari ini tersenyum. Bayi sudah bisa tengkurap. Betapa lucunya anakku, disertai foto kolase 9 kotak. Hampir memenuhi lini masa. Ibu mertua selalu membalas dalam hitungan detik. Berbagai pujian mengalir tiada henti. Cucu besarku sangat pintar. Mata ini mirip ibunya. Belahan jiwa nenek. Diikuti selusin stiker cium dan peluk. Tetapi saat aku mengirim hasil cek kehamilan, mengatakan perkembangan bayi normal, tidak ada yang merespons setengah hari. Aku melihat pesan itu. Tergeletak seorang diri di riwayat obrolan. Tidak ada balasan dari siapapun di atasnya. Rasa sakit di hati tak bisa diungkapkan. Lama-kelamaan aku juga berhenti mengirimnya. Lagi pula percuma mengirimnya, tidak ada yang peduli. Untuk apa mencari malu sendiri? Aku keluar dari halaman obrolan grup, menatap layar ponsel dengan linglung. Tiba-tiba merasa sangat lelah. Pukul 3 pagi pada hari persalinan. Perutku sangat sakit, seperti ada yang menyayat dengan pisau. Datang bergelombang-gelombang, membuatku kesakitan hingga keringat dingin bercucuran. Xiao Yuxuan dibangunkan olehku, melihat wajahku yang pucat pasi karena kesakitan. Dia dengan panik membantuku memakai pakaian dan merapikan perlengkapan bersalin. Dia sangat kewalahan, gugup sampai bicaranya tidak karuan. Sepanjang jalan, dia menelpon ibu mertua beberapa kali. Selalu berdering lama sebelum diangkat. "Ma, Joey mau melahirkan. Ibu bisa datang?" Xiao Yuxuan menelpon sambil mengemudi. Suaranya dipenuhi kecemasan. Suara ibu mertua di ujung telepon terdengar agak bingung. Jelas-jelas baru dibangunkan. Nadanya tidak sabaran. Begitu cepat, kupikir masih ada beberapa hari lagi. Ini sudah tengah malam. Di luar gelap gulita. Besok saja aku ke sana ya. Sudah terlalu malam hari ini. Jantung ayah tidak begitu baik. Beliau tidak boleh bergadang. Xiao Yuxuan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku menarik ujung lengan bajunya, menggelengkan kepala dengan suara yang melemah. "Sudahlah, jangan paksakan beliau." Xiao Yuxuan menatapku. Tatapannya dipenuhi rasa iba dan bersalah. Bibirnya bergerak-gerak. Namun akhirnya, dia tetap menutup panggilan telepon itu. Aku bersandar di kursi penumpang depan, menutup mata, merasakan kontraksi yang datang silih berganti.
Lampu-lampu jalan di luar jendela melesat dengan cepat. Di dalam mobil diputarkan musik yang lembut, tetapi hatiku terasa begitu dingin saat masuk ke ruang bersalin. Merasakan sakit yang luar biasa hingga seperti mau mati, pikiranku menjadi sangat kacau. Aku teringat hari saat Lu Jing melahirkan. Di luar ruang bersalin dipenuhi oleh banyak orang. Ibu mertua, ayah mertua, bibi sulung, bibi kedua, serta sekelompok kerabat. Seluruh koridor sangat sesak hingga tidak bisa dilewati. Lalu memikirkan keadaanku sekarang. Hanya ada Xiao Yuxuan seorang diri yang menunggu di luar. Tampak begitu kesepian. Perbandingan ini terasa begitu kontras. Begitu nyata menusuk hatiku yang sakit. Rasa sakit yang datang semakin rapat dan intens. Aku merasa hampir pingsan karena kesakitan. Dokter menyuruhku mengejan. Perawat di samping memberikan dorongan dan semangat kepadaku. Tetapi aku merasa diriku hampir tidak sanggup bertahan. Tepat pada saat rasa sakit itu mencapai puncaknya, aku tiba-tiba tersadar akan satu hal. Selama bertahun-tahun ini, aku telah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Tetapi bagaimana perlakuan mereka kepadaku? Atas dasar, apa aku harus terus mengorbankan diriku seperti ini? Anak yang lahir berjenis kelamin perempuan. Beratnya 3,5 kilogram dan sangat sehat. Dengan tangisan yang begitu nyaring. Perawat menggendong bayi itu dan memperlihatkannya kepadaku. Sesosok tubuh kecil yang mumil, wajahnya yang masih mengerut, tampak begitu menggemaskan. Saat Xiao Yuxuan masuk untuk menjengukku, matanya tampak memerah. Dengan suara yang bergetar, dia berkata, "Sayang, kamu sudah bekerja keras. Kamu sudah menderita. Semua ini salahku. Tidak bisa menjagamu dengan baik." Aku tersenyum tipis. Suaraku serak. Tidak apa-apa, yang penting anak sehat. Namun, di dalam hati aku berpikir, hari-hari ke depannya, aku harus hidup untuk diriku sendiri dan anak-anak. Aku tidak boleh lagi mengalah seperti ini. Hari kepulangan dari rumah sakit adalah hari ketiga. Ibu mertua dan Lu Jing baru datang terlambat. Saat mereka masuk ke ruang rawat, aku sedang menyusui anakku. Xiao Yuxuan membantu di samping. Ibu mertua langsung mulai beralasan begitu masuk. Nada bicaranya terdengar sangat wajar. Beberapa hari ini, cucu laki-lakiku masuk angin. Demamnya sampai 38 derajat lebih. Ibu tidak bisa pergi. Harus menjaganya. Cuwei, kamu jangan ambil hati ya. Kamu juga sudah jadi ibu. Seharusnya bisa mengerti perasaan ibu sebagai nenek. Aku berbaring di atas ranjang. Melihat sikapnya yang tidak merasa bersalah itu. Hatiku langsung terasa dingin. Ternyata di dalam hatinya, aku bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan anak Lu Jing. Aku melahirkan anak tidak lebih penting daripada cucunya yang masuk angin. Lu Jing berdiri di samping sambil menggendong anak. Wajah anak itu tampak kemerahan. Terlihat sangat bugar. Sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit. Ada senyuman di wajahnya, tetapi tatapan matanya sedikit gelisah. "Kak ipar, selamat ya." Bertambah lagi seorang putri kecil. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan amplop merah dari tasnya. Tipis dan terasa ringan. Aku menerimanya. Begitu jariku merabanya, aku tahu isinya tidak banyak. Jelas tidak sebanding dengan amplop merah yang pernah kuberikan padanya. Kubuka di hadapan semua orang. Di dalamnya hanya ada 8 lembar uang 100 ribuan. Tertata rapi bersama. Hanya 800 ribu saja. Aku pun tertegun sejenak. Mengangkat kepala menatap Lu Jing. Ingin melihat apakah ada sedikit rasa bersalah di matanya. Dia tersenyum sangat wajar. Seolah-olah ini adalah hal yang sangat biasa. Namanya juga anak kedua, sekadar formalitas saja. "Kakak ipar, kau juga tidak kekurangan uang segitu. Lagian anak perempuan tidak perlu diberi angpau terlalu besar. Nanti juga bakal jadi orang lain." Suasana di dalam kamar tiba-tiba menjadi sunyi. Udara seolah-olah membeku. Ekspresi Xiao Yuxuan berubah. Langsung menjadi muram. Ingin mengatakan sesuatu, tapi tertelan kembali. Kepalanya digenggam erat. Urat-uratnya menonjol. Ibu mertua mencoba menengahi di samping. Suaranya terdengar agak kanggung. "Aduh, yang penting niatnya sudah sampai." "Cuwei, katakan betul tidak? Banyak atau sedikit uang itu tetaplah sebuah niat. Lagi pula, Jingjing sekarang mengurus anak juga butuh biaya. Keuangan memang sedang ketat." Aku menatap uang 800 yuan itu. Pikiranku berputar dengan cepat. Dulu aku memberi angpau 68 ribu yuan untuk anaknya. Dia memberi untuk anakku 800. Konsep macam apa ini? Bahkan tidak ada 1/100-nya. Selisihnya hampir 85 kali lipat. Tapi aku tidak marah, malah tersenyum. Senyuman yang sangat tenang. Ketenangan yang membuat orang merasa ngeri. "Terima kasih, adik." Aku merapikan angpau itu.
Nada bicaraku sangat tenang hingga mengerikan. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Xiao Yuxuan menatapku. Tatapannya penuh dengan ketidakpahaman dan kekhawatiran. Dia sangat mengenaliku. Tahu bahwa sikapku yang seperti ini justru jauh lebih berbahaya. Bagaikan ketenangan sebelum badai menerjang. Namun yang tidak dia ketahui adalah aku sudah membuat rencana di dalam hati. Sebuah rencana yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun. Beberapa bulan berikutnya, aku berubah. Berubah total. Dulu apapun yang disuruh oleh ibu mertua, pasti langsung kulakukan tanpa banyak bicara. Yang dulunya tidak pernah menolak. Sekarang aku mulai belajar menolak secara selektif. Tidak lagi menjadi menantu perempuan yang penurut dan tahan banting. Ibu mertua menyuruhku pergi ke rumah Lu Jing untuk membantu mengurus anak. Katanya Lu Jing kewalahan sendirian dan butuh bantuan tangan. Aku berkata dengan tenang di telepon, "Bu, aku sendiri juga punya 2 anak yang harus diurus. Anak pertama harus sekolah taman kanak-kanak. Anak kedua masih menyusu. Aku benar-benar tidak bisa membagi diri." Ibu mertua tertegun sejenak di ujung telepon. Jelas tidak menyangka aku akan menolak. Tapi Jingjing di sana benar-benar sangat repot. Kalau begitu, ibu saja yang pergi membantu. Bukankah ibu setiap hari ada di rumahnya? Aku memotong ucapannya. Dengan nada yang tetap tenang. Ibu mertua dibuat terdiam hingga tidak bisa berkata apa-apa. Butuh waktu lama sebelum akhirnya melontarkan. "Anak muda, cara ngomongmu macam apa itu?" Aku tidak memedulikannya. Dan langsung menutup telepon. Ibu mertua menyuruhku mengeluarkan uang untuk membelikan Lu Jing mobil. Katanya Jingjing tidak nyaman bepergian membawa anak. Butuh sebuah mobil untuk kendaraan sehari-hari. Belasan ribu saja sudah cukup. Aku membalas di WeChat. Keuanganku sedang ketat akhir-akhir ini. Cicilan rumah, cicilan mobil, plus pengeluaran kedua anak. Benar-benar tidak ada uangnya. Bagaimana kalau ibu tanya pada mertua Lu Jing saja? Bukankah mereka berbisnis? Ibu mertua mengirimkan serangkaian pesan suara yang panjang. Dengan nada suara yang menyeratkan ketidakpuasan. "Cui, ada apa denganmu ini? Bukankah dulu kamu orangnya cukup penurut? Kenapa sekarang banyak alasan sekali? Belasan ribu itu, apalah artinya bagi keluarga kalian?" Yuxuan menghasilkan begitu banyak uang dalam setahun. Aku langsung mematikan pemutar suara itu, tidak mendengarkan sampai habis dan tidak membalasnya. Ibu mertua merasa tidak senang di telepon. Nadanya bahkan naik 8 oktav. "Cui, sikap macam apa ini? Aku ini ibu mertuamu. Beraninya kamu bicara begitu kepadaku?" Aku menjawab dengan tenang. "Ma, aku sekarang harus menghidupi 2 anak. Jadi memang sudah tidak punya banyak uang sisa lagi. Jika ibu ingin membelikan mobil untuk Jingjing, bisa pakai uang sendiri atau minta mertua Jingjing yang belikan." Ibu mertua mendengus kesal, langsung menutup telepon dengan kasar, sangat marah dan geram. Xiao Yuxuan menatapku dengan ragu-ragu. Beberapa kali ingin bicara, tapi akhirnya ditelan kembali. "Sayang," tanyanya mencoba meraba. Suaranya terdengar cukup berhati-hati. "Kamu masih marah gara-gara masalah ampau itu?" Aku menggelengkan kepala dan melanjutkan membuat susu formula anak. "Enggak, aku cuma merasa ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan jelas. Jangan sampai cuma aku terus yang berkorban, sementara orang lain cuma tahu meminta." Tak terasa sudah akhir tahun, tanggal 28 bulan 12 Imlek. Ibu mertua menelpon. Suaranya terdengar sangat antusias, seolah melupakan ketidakhadiran sebelumnya. "Cui, tanggal 2 Imlek nanti keluarga kita mau adakan jamuan keluarga. Semua kerabat akan datang. Kalian harus pulang, ya? Ibu sudah pesan menunya. Semuanya makanan kesukaanmu." Aku langsung menyetujuinya dengan santai. Begitu cepat sampai membuat ibu mertua terkejut. "Baik, nah, kami pasti datang tepat waktu." Xiao Yuxuan yang mendengarnya di sebelah, menatapku dengan heran. "Bukannya kamu tadinya paling malas ketemu mereka? Bahkan beberapa bulan ini, telepon saja jarang diangkat. Kenapa sekarang malah langsung setuju?" Aku merapikan barang-barang yang mau dibawa pulang. Sementara, kantong kertas coklat itu, kusimpan dengan hati-hati di bagian paling bawah tas. Tanpa mengangkat kepala, aku menjawab, "Yang harus datang pasti akan datang. Tidak bisa dihindari lagi. Sudah waktunya perhitungan ini diselesaikan." Xiao Yuxuan menangkap makna tersirat dari ucapanku dan ingin bertanya lagi. Tapi kuhentikan dengan sebuah tatapan mata. Dia menatapku. Ada perasaan cemas yang samar di dalam hatinya. Merasa ada sesuatu yang bakal terjadi pada kepulangan kali ini. Hari kedua tahun baru Imlek pun tiba. Cuaca sangat cerah, sinar matahari bersinar terang. Rumah ibu mertua sangat ramai dan meriah. Pintu gerbang utama ditempel bayi tahun baru yang baru.
lampion merah digantung di halaman. Ayah mertua menyambut di pintu memakai baju tang yang baru dibeli. Wajahnya penuh senyuman. Ibu mertua sibuk di dapur, mengenakan apron baru. Meja penuh dengan hidangan, ayam, bebek, ikan, dan daging semuanya tersedia, serta berbagai kue dan buah-buahan. Ruang tamu dipenuhi oleh orang-orang. Bibi sulung, bibi kedua, paman ketiga, paman keempat, serta beberapa kerabat jauh yang biasanya jarang berhubungan semuanya datang. Mereka mengobrol dan tertawa. Suasananya sangat hidup. Lu Jing tiba sambil menggendong anak, mengenakan mantel baru yang dibeli, dengan riasan wajah yang rapi. Ibu mertua langsung menyambutnya, bagaikan menyambut tamu penting, mengulurkan tangan untuk mengambil sang anak, memuji cucu laki-lakinya dengan berbagai pujian. Duh, cucu kesayanganku, nenek merindukanmu setengah mati. Ibu mertua mengambil alih anak tersebut, mencium wajahnya berulang kali. Matanya penuh dengan kasih sayang. Lihatlah wajah kecil ini, semakin tampan saja. Mata Lu Jing menyipit karena tersenyum. Nada bicaranya syarat akan kebanggaan. Bu, lihatlah, apakah dia semakin tinggi? Saat pemeriksaan kesehatan bulan lalu, dokter bilang perkembangannya sangat bagus, bahkan lebih tinggi daripada anak-anak seusianya. Ibu mertua mengangguk berulang kali, sambil menggendong anak di tangannya, merasa enggan untuk menurunkannya. Semakin tinggi, semakin tinggi. Anak ini pasti sangat cerdas. Lihatlah betapa berbinarnya mata ini. Sekilas saja sudah tahu dia anak yang pintar. Aku berdiri di samping sambil menggendong anak perempuanku, menyaksikan pemandangan yang hangat ini. Namun hatiku terasa setenang air, tanpa ada riak sedikit pun. Aku sudah lama terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Atau lebih tepatnya, aku sudah tidak peduli lagi. Ibu mertua bahkan tidak mau melirikku, seolah-olah aku ini tidak ada. Anak perempuanku bergerak-gerak di dalam pelukannya. Dia bahkan sama sekali tidak melihatnya. Benar-benar cuek, melirik pun tidak. Apalagi menggendong anak perempuanku. Wajah Xiao Yuxuan tampak agak muram, mengepalkan tinjunya erat-erat saat hendak mengatakan sesuatu. Lengan bajunya ditarik olehku. Diam saja, tonton saja sandiwara ini, kataku pelan. Nadanya tenang, tetapi tatapannya luar biasa dingin. Sandiwara yang sesungguhnya masih di belakang. Xiao Yuxuan menatapku. Hatinya semakin merasa tidak tenang. Dia sangat mengenalku. Semakin aku bersikap tenang seperti ini, berarti badai di dalam hatiku semakin besar. Saat waktu makan tiba, satu meja besar orang saling bersulang dan minum. Suasananya sangat meriah. Ibu mertua terus-menerus mengambilkan makanan untuk Lu Jing dan anaknya, memberikan berbagai perhatian hangat, menanyakan apakah anak mereka tidur dengan nyenyak, apakah makannya banyak. Aku dan anakku bagaikan orang transparan, duduk di sudut. Tidak ada yang memedulikan. Aku menyuapi anak perempuanku makan, sementara Dabo makan sendiri. Xiao Yuxuan duduk di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tampak suram. Setelah selesai makan, tibalah saatnya pembagian angpau. Ini adalah tradisi di keluarga kami. Setiap tanggal 2 bulan pertama Imlek, para tetua harus memberikan uang tahun baru kepada generasi muda. Ibu mertua mengeluarkan amplop merah yang sudah disiapkan sebelumnya dari tasnya. Tampak tebal dan sepertinya berisi banyak uang. Pertama-tama dia memberikan 1.200 untuk anak laki-lakiku sambil tersenyum berkata, "Ayo cucu lelaki, ini uang tahun baru dari nenek. Gunakan untuk membeli mainan yang kamu suka." Kemudian, dia berbalik dan memberikan 2.000 untuk anak Lu Jing. Sebuah amplop merah yang sangat tebal. Senyumannya semakin merekah cerah. "Cucu laki-laki sulung, ini ketulusan dari nenek. Ambil ini untuk beli mainan. Beli saja apapun yang kamu mau." Aku melihat kedua amplop merah itu. Yang satu tipis dan yang satu tebal. Aku mencibir dalam hati. Ternyata memang ada perbedaan antara yang dekat dan yang jauh ya. Bahkan uang tahun baru pun harus dibedakan. Bagaimana dengan anak perempuanku? Ibu mertua bahkan tidak meliriknya sama sekali. Seolah-olah dia tidak ada. Lu Jing juga mengeluarkan amplop merah, memberi anak laki-lakiku 500. Sebuah amplop yang sangat tipis. Dia berkata sambil tersenyum. Tetapi di dalam tatapannya tidak ada sedikit pun rasa bersalah. "Aduh, Kak Ipar, jangan anggap ini sedikit. Keuanganku belakangan ini juga sedang ketat. Ada terlalu banyak hal yang membutuhkan uang saat merawat anak. Tapi niatnya ada kok. Mohon jangan keberatan ya." Aku menerima amplop merah itu, mengucapkan terima kasih dengan tenang, tanpa ada ekspresi apapun di wajahku. Namun, di dalam hati aku berpikir, keuangan sedang ketat. Bukankah kamu baru saja membeli mobil baru bulan lalu?
Kamu memamerkannya dengan begitu heboh di media sosial lalu. Semua pandangan tertuju padaku. Seluruh ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi. Sekarang, giliran aku memberikan amplop merah untuk anak Lu Jing. Semua orang sedang menunggu untuk melihat penampilanku. Ada antisipasi di mata ibu mertua. Lu Jing juga menatapku dengan senyuman di wajahnya. Seolah-olah dia sudah membayangkan sebuah amplop merah yang besar. Bagaimanapun, tahun lalu aku memberi 68.000. Tahun ini tidak mungkin lebih sedikit, kan? Aku perlahan mengeluarkan sebuah amplop merah dari tasku. Dengan gerakan yang sangat lambat. Seolah-olah sedang mengeluarkan sesuatu yang sangat penting. Amplop merah itu sangat tipis. Begitu tipis, sehingga siapapun yang melihatnya akan tahu tidak banyak uang di dalamnya. Bahkan bisa dibilang setipis sayap jangkrik. Orang-orang yang hadir tertegun sejenak. Kebingungan melintas di mata mereka. Lu Jing mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dengan senyuman yang masih tersungging di wajahnya. Berpikir bahwa setidaknya isinya ada beberapa ribu. Lagi pula ini anak kedua. Dia membuka amplop merah itu di hadapan semua orang. Gerakannya sangat terampil. Lalu sekujur tubuhnya langsung membeku. Senyumannya membeku di wajahnya. Di dalamnya hanya ada selembar uang 20.000. Tergeletak sendirian di dalam amplop merah. Terlihat begitu mencolok. Cangkir teh yang dipegang ibu mertua terhenti di udara. Senyumannya langsung membeku. Matanya membelalak. Seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayah mertua meletakkan sempitnya. Alisnya berkerut erat. Wajahnya langsung berubah muram. Xiao Yuxuan tertegun. Bibirnya terbuka tanpa tahu harus berkata apa. Matanya bolak-balik menatapku dan amplop merah itu. Lu Jing memegang selembar uang 20.000 itu. Wajahnya tampak pucat pasi. Tangannya bahkan gemetar. Bibirnya berkomat kamit, namun tidak mampu mengeluarkan suara. Seluruh ruang tamu terdiam sunyi senyap. Bahkan suara napas pun terdengar jelas. Semua orang membeku di tempat. Tidak tahu harus berkata apa. Suasana terasa seolah membeku. Waktu seperti terhenti. Bibi yang paling tua sadar terlebih dahulu. Tersenyum canggung. Qwei ini. Apakah kamu salah mengambilnya? Apakah uang kembalian untuk sopir yang malah terambil? Dia berusaha mencairkan suasana. Suaranya sedikit bergetar. Aku tersenyum tipis. Dengan nada tenang. Tidak salah ambil, memang segini. Ibu mertua lebih dulu tersadar. Wajahnya pucat pasi. Cangkir teh di tangannya bahkan bergetar. Qwei, apa maksudmu ini? Suaranya meninggi 8 oktav. Dipenuhi amarah dan rasa tidak percaya. Dia langsung bangkit berdiri dari sofa. Jarinya menunjuk ke arahku sambil bergetar. Di hadapan begitu banyak orang, kamu hanya memberi cucuku amplop 20.000. Apa kamu sudah gila? Suara ibu mertua semakin melengking tinggi. Wajahnya memerah padam. Ibu mertua membanting cangkir teh dengan keras di atas meja. Menimbulkan suara dentuman yang nyaring. Air tehnya pun terciprat keluar. Tumpah membasahi taplak meja. Semua orang di ruang tamu terkejut. Bahkan tidak berani bernapas dengan lega. Mata Lu Jing memerah. Air mata bergenang di pelupuk matanya. Menatapku dengan perasaan terluka. Suaranya bergetar menahan tangis. Kak Ipa, di mana aku pernah menyinggungmu? Sehingga kau harus memperlakukan anakku seperti ini? Sekalipun kau punya masalah denganku. Anak ini tidak bersalah apa-apa. Suaranya terdengar sengau menahan tangis. Ia tampak begitu menyedihkan. Air matanya menetes satu persatu ke bawah. Para kerabat di sekitar mulai berbisik-bisik. Ayah mertua pun angkat bicara. Dengan suara rendah, Qwei, tindakanmu kali ini salah. Bagaimanapun juga, dia adalah keponakanmu sendiri. Bagaimana bisa kau hanya memberinya angpau 20 yuan? Jika hal ini sampai terdengar orang lain, apa kata mereka tentang keluarga kita? Xiao Yuxuan menarik ujung lengan bajuku. Berbisik pelan dengan nada tegang. Sayang, apa yang kau? Aku tidak memedulikan mereka. Hanya berdiri dengan tenang. Dengan gerakan yang santai, aku mengeluarkan sebuah benda dari dalam tas yang kubawa. Sebuah amplop coklat yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Dan selalu terkunci rapat. Lalu meletakkannya di atas meja kopi. Pandangan semua orang langsung tertuju pada amplop dokumen yang tampak tebal itu. Penuh dengan rasa penasaran dan kebingungan di mata mereka. Ekspresi wajah ibu mertua mulai berubah. Dari kemarahan menjadi ketegangan. Matanya berkedip gelisah. Tangannya mencengkeram erat sandaran sofa. Lu Jing juga menghentikan tangisannya. Menatap tajam ke arah benda di tanganku. Wajahnya mendadak pucat pasi. Bibirnya mulai gemetar. Aku perlahan membuka resleting amplop dokumen itu. Dengan gerakan yang sangat pelan. Membuat jantung semua orang berdegup kencang. Keluaran dokumen pertama dari dalam.
berupa cetakan, catatan transfer bank yang sangat jelas. Begitu ibu mertua melihat angka di atasnya, wajahnya langsung memucat pasih, dan tubuhnya mundur selangkah. Hampir saja tidak bisa berdiri dengan stabil. Pupil mata Lu Jing langsung mengecil. Bibirnya mulai bergetar, dan lembaran 20 yuan di tangannya terjatuh ke lantai. Xiao Yuxuan hendak mengatakan sesuatu, tetapi kuangkat tangan untuk menghentikannya. Dengan gerakan yang tegas. Tunggu, biarkan aku selesai bicara. Suaraku terdengar sangat tenang, namun berhasil membuat semua orang bungkam, penuh dengan wibawa yang tidak terbantahkan. Aku meletakkan dokumen pertama di atas meja kopi, lalu mengeluarkan dokumen kedua. Ketiganya tertata rapi, dan setiap lembarnya adalah bukti. Di seluruh ruang tamu, hanya terdengar suara gesekan kertas. Semua orang menahan napas, bahkan tidak berani bernapas dengan lega. Tangan ibu mertua mulai gemetar. Air di dalam cangkir tumpah, menetes ke lantai. Tetapi beliau sama sekali tidak menyadarinya. Tatapannya terpaku tajam pada dokumen-dokumen itu. Warna darah di wajah Lu Jing benar-benar hilang. Tubuhnya seolah terkuras seluruh tenaganya. Terkulai lemas di atas sofa, dengan bibir yang memucat. Ayah mertua ingin mendekat untuk melihat, namun ku kemasi dokumen-dokumen itu sambil menatapnya. Dengan tatapan tenang. Buru-buru amat, sebentar lagi kalian semua akan melihatnya dengan jelas. Suaraku terdengar pelan, namun membuat semua orang merinding. Aku mengeluarkan ponselku, berjalan ke depan televisi, dengan gerakan yang tenang dan santai. Xiao Yuxuan baru sadar saat itu, dengan panik membantuku menyambungkan ponsel ke televisi. Bahkan tangannya pun gemetar. Begitu layar menyala, ibu mertua langsung terkulai lemas di sofa. Wajahnya pucat pasi seperti selembar kertas. Bibirnya bahkan bergetar. Lu Jing tiba-tiba berdiri untuk menghentikannya. Bergegas ke depan TV. Namun dipukul mundur oleh tatapanku. Tatapan itu begitu dingin seperti es. Duduk. Suaraku tidak keras, tetapi memiliki daya gentar yang tak terlukiskan. Membuat semua orang tidak berani bergerak. Tubuh Lu Jing lemas. Kembali duduk di sofa. Wajahnya penuh kepanikan. Air matanya terus mengalir tak tertahankan. Aku mengambil remote, lalu mengetik foto pertama. Isi di layar terlihat sangat jelas. Itu adalah catatan transfer saat aku memberi anak Lu Jing amplop merah sebesar 68.000 yuan. Angkanya sangat jelas. Waktu transfer, penerima, dan nominalnya terlihat sekilas. Ibu mertua memejamkan mata tidak berani melihat. Tubuhnya sedikit bergetar. Lu Jing menggigit bibirnya. Air mata menetes satu persatu. Kedua tangannya digenggam erat. Ayah mertua menatap layar dengan linglung. Terdiam cukup lama. Ekspresinya semakin terlihat buruk. Kerabat lain di ruang tamu terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Suasana terasa sangat mencekam. Aku tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Langsung beralih ke foto berikutnya. Ini adalah catatan lengkap amplop merah yang kuberikan saat Lu Jing melahirkan, yaitu 68.000. Tidak kurang sepeser pun. Setiap transaksi transfer memiliki catatan, waktu, jumlah, dan keterangan terlihat jelas. Kemudian, aku membuka foto lainnya, yaitu foto amplop merah yang dia berikan untuk anakku. Amplop merah yang tipis itu, isinya hanya 800 yuan, membentuk kontras yang sangat tajam. Kedua foto diletakkan berdampingan di layar lebar. Kontrasnya begitu mencolok hingga menyakitkan mata. Membuat semua orang melihatnya dengan sangat jelas. Yang satu 68.000, yang satu lagi 800. Perbedaannya terlihat dengan jelas. Aku memberi anak Jingjing amplop merah 68.000. Suaraku sangat tenang. Terdengar sangat jelas di ruang tamu yang sunyi. Dia memberi anakku 800. 68.000 banding 800. Itu perbedaan 85 kali lipat. Aku beri diskon 20% lagi dari standarnya. 20 rupiah pun tidak berlebihan, kan? Aku menyapu pandangan ke sekeliling, melihat ekspresi setiap orang. Ruang tamu begitu sunyi sampai-sampai suara jarum jatuh ke lantai pun terdengar. Wajah Lu Jing pucat basi. Bibirnya gemetar ingin menjelaskan, tetapi tidak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir tak tertahankan. Seluruh tubuhnya gemetar. Ibu mertua ingin membela diri. Suaranya bahkan bergetar. Ibu mertua ingin membela diri. Bukan begitu. Jingjing sedang kesulitan keuangan saat itu. Suaranya semakin pelan. Bahkan dia sendiri pun tidak percaya pada alasan itu. Kesulitan keuangan, aku mencibir dingin. Lalu beralih ke foto berikutnya. Dengan gerakan tangkas. Itu adalah tangkapan layar status WeChat Lu Jing. Waktu unggahnya persis sehari sebelum dia memberi anakku angpao 800. Foto itu diambil dengan sangat jelas.
Lokasinya menunjukkan di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Dalam foto itu, dia mengenakan gelang emas baru. Pergelangan tangannya berkilau keemasan. Keterangan fotonya adalah hadiah dari suami tersayang. 38.000 yuan. Aku mencintaimu. Muash, diikuti dengan rentetan emoji cium. Gelang emas itu berkilau di bawah cahaya lampu. Kualitasnya terlihat jelas sangat bagus. Harganya pasti setidaknya 30.000 hingga 40.000. Di bawahnya juga ada banyak komentar dari teman-teman. Semuanya memuji suaminya yang baik dan memuji gelangnya yang cantik. Ibu mertua terdiam 1000 bahasa. Wajahnya berubah merah, lalu putih secara bergantian. Membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Wajah Lu Jing memerah lalu pucat, lalu memerah. Ingin sekali menenggelamkan diri ke dalam tanah sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku terus menggeser layar ke bawah, satu demi satu. Setiap foto adalah bukti tak terbantahkan. Ulang tahun ke-60 ibu mertua. Biaya jamuan itu, aku yang bayar 8.000 yuan. Bukti transfernya sangat jelas. Catatannya bertuliskan selamat ulang tahun ibu. Uang muka rumah Lu Jing kurang. Uang muka rumah Lu Jing kurang. Aku mensponsorinya 50.000 yuan. Di riwayat obrolan dia berkata, "Kakak ipar, kamu benar-benar penyelamatku." Catatan transfer menunjukkan 15 Maret tahun 2022. Dia kekurangan uang untuk renovasi rumah. Aku memberinya 30.000 lagi. Waktu transfer 8 Juli tahun 2022. Dengan catatan biaya renovasi, hadiah tahun baru, dan hari raya semua aku yang beli. Setiap kali selalu membawa banyak kantong, catatan belanja, dan faktur semuanya aku simpan. Kotak kue bulan festival pertengahan musim gugur hingga keranjang hadiah dan kue ulang tahun ibu mertua. Semuanya ada catatannya. Setiap transaksi memiliki catatan transfer. Setiap transaksi sangat jelas. Tanggal, jumlah, dan catatan sangat terlihat jelas. Aku membalik layarnya satu persatu di layar besar. Semua orang tertegun melihatnya. Lalu bagaimana dengan Lu Jing? Setiap kali selalu bilang, "Bulan depan aku kembalikan." Lagi kesulitan, nanti dikasih. Semuanya ada di riwayat obrolan WeChat. Aku sudah tangkap layar semuanya, lalu hasilnya, satu sen pun tidak kelihatan. Semua janji hanya tinggal omong kosong. Aku memperbesar tangkapan layar obrolan ini, biar semuanya melihat dengan jelas. Ayah mertua melihat catatan-catatan itu. Wajahnya semakin terlihat jelek. Dari merah menjadi pucat, dari pucat menjadi kehijauan. Kepalan tangannya digenggam erat. "Lu Jing, apa-apaan ini?" Dia bertanya dengan wajah muram. Suaranya menyimpan amarah yang tertahan. "Bukankah dulu kamu bilang pinjaman dari kakak ipar sudah lunas?" Lu Jing mulai menangis. Suaranya tercekat. "Pak, aku juga tidak sengaja. Aku benar-benar ingin mengembalikannya. Tapi aku terus tidak punya uang. Bukannya sengaja." Aku memotong perkataannya. Suaraku berubah dingin. "Lalu, bagaimana dengan ini?" Aku kembali membuka sebuah foto. Ini adalah bukti yang kubutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya. Itu adalah tangkapan layar obrolan WeChat antara Lu Jing dan sahabat baiknya. Waktunya tertera bulan Oktober tahun lalu. Tidak lama setelah dia memberiku amplop merah berisi 800 yuan. Sahabatnya mengirim pesan dan bertanya kepadanya, "Kapan uang 50.000 yuan iparmu itu mau dikembalikan? Kurasa kamu bilang mau membayarnya akhir tahun." Lu Jing membalas, "Dikembalikan yang mana? Ipar perempuan punya banyak uang. Suaminya berpenghasilan ratusan ribu setahun. Uang sebanyak ini tidak ada apa-apanya baginya. Lagi pula aku adik iparnya. Sudah sepatutnya dia membantuku." Sahabatnya bertanya lagi, "Mana boleh begitu? Orang-orang begitu baik padamu. Kamu harusnya tahu balas budi." Balasan Lu Jing bahkan jauh lebih keterlaluan. "Bagus apanya? Dia hanya ingin mencari perhatian di keluarga kami. Ingin membuat ibuku menyukainya. Aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Biar dia keluarkan uang untuk pelajaran. Supaya kelak dia tahu siapa yang sebenarnya. Putri asli di keluarga ini." Disertai dengan emoji sombong. Catatan obrolan itu terpampang jelas. Setiap kata menghujam ke dalam hati. Bagaikan bilah-bilah pisau. Aku memperbesar tulisannya agar semua orang bisa melihatnya dengan sangat jelas. Xiao Yuxuan menatap layar ponsel. Seluruh tubuhnya terpaku. Wajahnya langsung memucat. Matanya membelalak. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah ibu mertua sangat pucat. Bibirnya bergetar tidak mampu berucap sepatah kata pun. Seluruh tubuhnya merosot di atas sofa. Seperti kehilangan seluruh tulangnya. Ayah mertua sangat marah hingga memukul meja. Menghasilkan suara dentuman keras.
membuat semua orang terkejut. Lu Jin, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Iparmu begitu baik padamu, tapi kamu malah. Suaranya bahkan bergetar. Begitu marah hingga tidak bisa berbicara dengan jelas. Bibi sulung dan bibi kedua menundukkan kepala. Tidak berani menatapku. Wajah mereka penuh kecanggungan. Kerabat lainnya juga saling berbisik, memandang Lu Jing dengan tatapan aneh. Lu Jing menangis dan ingin menjelaskan. Air mata dan air hidungnya mengalir bersamaan. Namun langsung dibungkam oleh isi pembicaraanku selanjutnya. Aku mengeluarkan alat perekam dari dalam tas dokumen, lalu menimbangnya di tangan. Pandangan semua orang langsung tertuju pada perangkat kecil ini. Masih ada yang lebih menarik lagi. Kukatakan dengan tenang, sambil menekan tombol putar. Suara ibu mertua terdengar dari dalam alat perekam, sangat jelas. Terdengar begitu menusuk telinga di ruang tamu yang sunyi. Keluarga Cue kan kaya. Keluarga asal-usulnya punya uang. Dan dia sendiri juga punya pekerjaan. Sudah sewajarnya kalau dia mengeluarkan lebih banyak uang. Lagi pula dia juga tidak kekurangan uang segitu. Jingjing itu anak perempuanku. Anak kandungku sendiri. Sebagai ibu, kalau bersikap pilih kasih memangnya kenapa? Cue kan bukan anak kandungku. Untuk apa diperlakukan sama seperti Jingjing? Kalau dia tidak suka, paling-paling tinggal bikin keributan. Lagi pula Yuxuan tidak bisa hidup tanpanya. Ada 2 anak kan? Apa yang bisa dia perbuat? Bukankah pada akhirnya harus patuh juga? Ku beritahu kamu ya, menantu itu harus ditekan sedikit. Tidak boleh dibiarkan besar kepala. Lihat cara aku menjinakkan dia. Saat menyuruhnya mengeluarkan uang, puji dia sebagai anak yang pengertian. Kalau tidak mau keluar uang, pasang wajah masam padanya. Dijamin dia akan bersikap patuh. Kata-kata ini kurekam saat terakhir kali pergi ke rumah ibu mertua. Sengaja meninggalkan alat perekam. Hari itu, aku berpura-pura pergi ke toilet dan menyembunyikan alat perekam di balik vas bunga di ruang tamu. Itu diucapkan ibu mertua saat mengobrol dengan teman-temannya. Mengira di rumah tidak ada orang, sehingga mereka mengobrol dengan sangat antusias dan melontarkan segala macam kata-kata jahat. Setelah rekaman itu selesai diputar, ruang tamu menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Semua orang terpaku di tempat, bahkan bernapas pun berhati-hati. Ibu mertua langsung lemas bersandar di sofa. Wajahnya pucat pasi seperti selembar kertas. Bibirnya membiru, dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Ayah mertua menatapnya. Tatapannya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Mengepalkan tinjunya erat-erat, hingga urat-uratnya menonjol. Xiao Yuxuan mengepalkan tinjunya. Urat-uratnya menonjol. Mata dan kelopak matanya memerah. Tatapannya pada ibu mertua penuh dengan ketidakpercayaan. Bibi sulung dan bibi kedua saling berpandangan. Merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Kerabat lainnya menundukkan kepala, pura-pura melihat ponsel mereka. Aku mematikan rekaman itu, mengedarkan pandangan ke sekeliling. Melihat ekspresi setiap orang, lalu perlahan mulai berbicara. Berapa banyak uang yang telah kukeluarkan selama bertahun-tahun ini? Kalian semua tahu di dalam hati. Suaraku sangat tenang, tetapi setiap kata terasa sangat berat. Namun, bagaimana cara kalian memperlakuku? Aku menatap ibu mertua. Saat aku hamil, ibu mertua menghabiskan waktunya setiap hari di rumah Lu Jing dengan alasan membantu mengurus anak. Ketika aku menelepon memohon bantuannya, dia bilang anak kedua tidak begitu berharga. Aku menatap Lu Jing. Saat aku melahirkan, hanya Yuxuan seorang yang menanti di luar ruang bersalin. Saat Jingjing melahirkan, seluruh anggota keluarga pergi ke sana, dan orang-orang berdesakan di depan ruang bersalin. Aku melihat amplop merah itu. Saat anak perempuanku lahir, Lu Jing memberi amplop merah berisi 800 yuan. Sambil berkata, anak kedua cukup diberi sekadarnya saja. Mengatakan bahwa anak perempuan tidak perlu diberi terlalu banyak. Semua ini sudah kutahan, karena aku mengira kita adalah satu keluarga. Mengira ikatan darah lebih kental dari air. Mengira hubungan keluarga adalah yang paling utama. Suaraku semakin terdengar dingin. Tatapan mataku juga semakin menajam. Tapi apa yang kalian lakukan? Menjadikanku sebagai mesin anjungan tunai mandiri. Menjadikanku sapi perahan dan orang bodoh. Di belakangku kalian bilang aku bodoh. Bilang aku mudah ditindas. Bilang aku orang luar. Bilang aku bukan anak kandung. Baiklah, kalau kalian merasa aku ini mudah ditindas, maka akan aku tunjukkan pada kalian. Apakah aku benar-benar semudah itu ditindas? Aku mengeluarkan satu dokumen lagi dari dalam tas map, yaitu rincian tagihan yang lengkap, yang mencatat setiap sen uang yang telah kuberikan kepada keluarga ini selama bertahun-tahun, sejak aku menikah ke dalam keluarga Xiao hingga sekarang. Selama 7 tahun ini,
Aku membacakan rincian tagihan itu. Saat Lu Jing menikah, aku memberi amplop sumbangan 20.000. Renovasi rumahnya aku beri 30.000. Membeli rumahnya disponsori 50.000. Dia punya anak, aku beri angpau 68.000. Hadiah tahun baru dan hari raya besar maupun kecil jika ditotal setidaknya mencapai 30.000. Ulang tahun ibu mertua. Ayah mertua masuk rumah sakit. Berbagai macam keperluan uang jika ditotal mencapai lebih dari 50.000. Total keseluruhannya adalah 268.000 yuan. Aku memiliki semua bukti catatan transfernya. Aku mengangkat lembar tagihan itu tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh semua orang. Ini belum termasuk barang-barang yang kubeli secara pribadi, pekerjaan rumah tangga yang kukerjakan, serta tenaga dan waktu yang telah kucurahkan. Lalu, apa yang kalian berikan kepadaku? Tatapan dingin dan kelicikan. Cemoohan di belakang punggung. Lu Jing menangis terisak-isak sampai kehabisan napas. Seluruh tubuhnya lemas bersandar di sofa. Ipar, aku salah. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Seharusnya aku tidak ngomong begitu. Seharusnya aku tidak berbuat begitu. Ibu mertua juga mulai menyeka air matanya. Tangannya bahkan gemetar. Cui, ini salah ibu. Semua ini salahku. Seharusnya aku tidak bicara begitu padamu. Seharusnya aku tidak boleh bersikap tidak adil. Ayah mertua memasang wajah muram. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun tatapan matanya saat melihat ibu mertua. Dan Lu Jing penuh dengan kekecewaan. Xiao Yuxuan berjalan ke sisiku. Memegang tanganku erat-erat. Telapak tangannya basah oleh keringat. Sayang, beberapa tahun ini kamu menderita. Suaranya sedikit tercekat. Matanya memerah. Semua ini salahku. Seharusnya aku berdiri membelamu lebih awal. Tidak seharusnya membiarkanmu menanggung semua ini sendirian. Aku menatapnya. Kelopak mataku tiba-tiba terasa panas. Namun aku menahannya. Segala penderitaan selama beberapa tahun ini meluap seketika, bagaikan gelombang air pasang. Hampir menenggelamkanku. Namun aku menahannya. Tidak membiarkan air mataku jatuh. Aku tidak boleh menangis. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Aku bukanlah orang yang suka mempermasalahkan hal sepele. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, melihat setiap orang. Tapi aku juga bukan mesin pencetak uang. Bukan tempat bagi kalian untuk mengambil uang sembarangan. Mulai sekarang, urusan keluarga tetap keluarga, urusan uang tetap uang. Jangan harap ada yang bisa memanfaatkan siapapun. Aku menatap Lu Jing. Suaraku menjadi dingin. Uang yang dipinjam Lu Jing dariku sebanyak 268.000 yuan. Harus dikembalikan semuanya tanpa kurang 1 sen pun. Kembalikan semuanya padaku. Aku beri kamu waktu, tapi wajib dibayar. Aku menatap ibu mertua. Ibu, mulai sekarang jangan lagi menjelek-jelekanku di depan orang lain. Juga jangan bersikap pilih kasih begitu terang-terangan. Bukannya aku tidak bisa melihatnya. Hanya saja dulu aku tidak ingin mempermasalahkannya. Aku tidak keberatan menyebarkan semua rekaman ini ke grup keluarga. Biar semuanya menilai sendiri untuk melihat siapa sebenarnya yang salah. Wajah ibu mertua memucat. Seluruh tubuhnya gemetar. Sambil buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, tidak akan lagi. Ibu tidak akan mengatakannya lagi mulai sekarang. Chu Wei, maafkan ibu kali ini. Lu Jing mengangguk sambil menangis. Suaranya bahkan serak. Kak Ipar, aku pasti akan mengembalikannya. Aku akan mencicilnya perlahan. Mohon jangan unggah itu. Ayah mertua menghela napas. Menatap Lu Jing dengan tatapan penuh kekecewaan. Apa yang dikatakan Chu Wei benar. Kita memang berhutang budi padanya. Sebagai ayah, aku juga punya tanggung jawab. Karena gagal mendidik kalian dengan baik. Dia menoleh ke arah Lu Jing dengan suara tegas. Mulai hari ini, uang yang kau pinjam dari kakak iparmu harus kau cicil 10.000 setiap bulan sampai lunas. Kalau tidak bisa bayar, jual rumahmu, jual mobilmu. Aku tidak peduli cara apa yang kau pakai. Lu Jing ingin mengatakan sesuatu, membuka mulutnya, tetapi langsung ciut dan menutup mulutnya karena tatapan tajam ayah mertua. Dia hanya bisa mengangguk terus-menerus. Bibi sulung bangkit berdiri, sambil tersenyum canggung. Ada urusan di rumahku. Aku duluan ya. Kerabat yang lain juga buru-buru mencari alasan untuk pergi. Tidak ada yang mau bertahan lebih lama di sini. Suasananya terlalu canggung dan begitu menyesakan hingga membuat orang sulit bernapas. Tak lama kemudian, di ruang tamu hanya tersisa beberapa orang dari keluarga kami. Makan malam itu akhirnya bubar begitu saja. Tidak ada lagi yang selera makan. Saat Sindak pergi, ibu mertua menggenggam tanganku. Air matanya mengalir deras.
dan seluruh tubuhnya gemetar. Cui, ini salahku. Semuanya salah ibu. Ibu pasti akan berubah ke depannya. Suaranya tersendat penuh tangis. Aku benar-benar tahu aku salah. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu. Tidak seharusnya bersikap begitu pilih kasih. Aku menarik kembali tanganku, lalu berkata dengan tenang. Nada suaraku datar. Bu, aku bukan orang yang pendendam. Tapi semua yang harus kukatakan, sudah kusampaikan. Perhitungan selama bertahun-tahun ini, sudah diselesaikan hari ini. Mulai sekarang, interaksi kita harus mengikuti aturan. Ibu adalah orang tua. Aku akan menghormati ibu. Namun, ibu juga harus menghormatiku. Ibu mertua mengangguk berulang kali. Air matanya terus mengalir tak tertahankan. Baik, aku ingat. Aku pasti akan berubah. Lu Jing berdiri di samping sambil menunduk, tidak berani menatapku. Matanya bengkak seperti buah kenari. Penampilannya tampak sangat kuyu dan menyedihkan. Xiao Yuxuan menggendong anak itu masuk ke dalam mobil. Double dengan pengertian menggenggam tanganku dan bertanya pelan. Ibu, apakah kita masih akan datang ke sini lagi nanti? Aku mengelus kepalanya. Kita akan datang, tapi tidak seperti dulu lagi. Xiao Yuxuan menoleh dan melirik mereka sekilas. Tatapannya tampak rumit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia membukakan pintu mobil agar kami bisa naik. Mobil pun melaju keluar dari kompleks perumahan. Xiao Yuxuan tiba-tiba bersuara. Suaranya terdengar sedikit parau. Sayang, aku minta maaf. Aku menoleh menatapnya. Untuk apa kamu meminta maaf padaku? Seharusnya aku maju membela diri lebih awal. Seharusnya aku tidak membiarkanmu menderita begitu banyak ketidakadilan. Tangannya mencengkeram setir dengan erat. Buku-buku jarinya bahkan memutih. Selama bertahun-tahun ini, aku melihat semuanya. Tapi aku selalu merasa kita adalah satu keluarga. Jadi tidak perlu mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Aku salah, seharusnya aku melindungimu. Aku tersenyum tipis, mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Ada kalanya, beberapa masalah memang harus diselesaikan sendiri. Posisimu sebagai seorang pria yang terjepit di tengah memang serba salah. Namun, mulai sekarang aku berharap kamu bisa berdiri di sisiku. Xiao Yuxuan mengangguk kuat-kuat. Rongga matanya memerah. Aku janji ke depannya apapun yang terjadi. Aku akan selalu ada di pihakmu. Kamu istriku, ibu dari anak-anakku. Kamu yang paling penting. Setibanya di rumah, aku mengunci amplop coklat itu ke dalam lemari. Gerakanku sangat berhati-hati. Dokumen-dokumen itu akan terus aku simpan untuk mengingatkan diriku sendiri, sekaligus mengingatkan mereka. Bukannya untuk balas dendam, tapi demi melindungi diri sendiri. Orang baik sering ditindas. Aku akhirnya mempelajari kebenaran ini. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah telah berubah. Nuansa seluruh keluarga ini telah berubah. Setiap kali ibu mertua menelpon, dia berbicara dengan sangat sopan dan tidak berani lagi bersikap semena-mena seperti dulu. Cara bicaranya pun sangat hati-hati. Cui, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimana keadaan anak-anak? Nada suaranya penuh dengan usaha untuk mengambil hati. Lu Jing bahkan menghindari saat berpapasan denganku. Bahkan tidak berani mendongak saat bertemu. Seperti tikus yang melihat kucing. Setiap tanggal 1 awal bulan, dia pasti tepat waktu mentransfer 10.000 ke rekeningku tanpa pernah menunda. Ayah mertua bisa dibilang masih normal. Dia akan datang menjenguk anak-anak saat hari raya. Namun, sikapnya padaku jelas jauh lebih hormat. Dia tidak lagi menganggapku angin, lalu seperti dulu. Dan selalu meminta persetujuanku saat berbicara. Perubahan terbesar ada pada Xiao Yuxuan. Dia mulai berinisiatif mengurus urusan rumah tangga. Tidak lagi membiarkanku menghadapi keluarganya sendirian. Saat ibu mertua ingin kami mengeluarkan uang untuk membayar cicilan KPR Lu Jing, dia langsung menolaknya. Ma, urusan Jingjing biar dia selesaikan sendiri. Kita juga punya kehidupan sendiri yang harus dijalani. Ketika Lu Jing ingin meminjam uang untuk membeli mobil, dia menyuruhnya melunasi tagihan yang tertunggak padaku. Kamu lunasi dulu utangmu pada kakak ipar, baru bicarakan hal lain. Perlahan-lahan, aku menyadari hubungan keluarga justru terasa lebih harmonis dari sebelumnya. Tanpa ada lagi perhitungan tersembunyi dan ketidakadilan. Sebaliknya, hubungan kami jadi lebih santai. Obrolan kami juga nyambung sekarang. Ibu mertua kadang masih datang untuk membantuku mengasuh anak. Tapi dia selalu menelpon dulu untuk tanya, apakah aku sedang repot. Nggak kayak dulu lagi, yang langsung nyelonong masuk ke rumah. Cuy, besok ibu mau datang melihat anak-anak ya? Kamu lagi senggang? Kalau lagi sibuk, nanti ibu datang di lain hari saja. Nada bicaranya penuh kehati-hatian. Lu Jing membayar utangnya tepat waktu setiap bulan. Meskipun wajahnya kelihatan masam.
Tapi dia nggak berani ngomong apa-apa lagi. Kadang, kalau tidak sengaja berpapasan, dia berinisiatif menyapaku duluan. Sikapnya jauh lebih sopan sekarang. Ayah mertua sering memujiku di depan orang-orang sebagai wanita yang cekatan. Katanya, Xiao Yuxuan beruntung banget bisa menikahiku. Kuwei kita ini, udah cekatan, pengertian pula. Yuxuan benar-benar beruntung. Semua perubahan ini menyadarkanku akan satu hal. Terkadang, kalau kita terlalu baik, kita malah gampang diinjak-injak. Kalau waktunya harus tegas, ya kita harus tegas. Kalau waktunya harus meluruskan perhitungan, ya harus diselesaikan sampai tuntas. Hanya dengan cara inilah, orang lain baru akan menghormatimu dan benar-benar menganggapmu penting. Angpau 20 yuan itu, aku simpan terus sampai sekarang. Kutaruh di dalam kotak transparan, lalu kuletakkan di dalam lemari. Setiap kali melihatnya, aku jadi teringat kejadian hari itu. Teringat ekspresi ketakutan ibu mertua, tatapan panik Lu Jing, serta desahan kecewa dari ayah mertua. Uang 20 yuan itu telah membeli harga diriku di keluarga ini, membeli rasa hormat yang memang pantas kudapatkan, benar-benar sepadan. Sekarang, setiap kali ada acara keluarga, aku bukan lagi menantu perempuan yang bisa disuruh-suruh senaknya. Bukan lagi mesin pencetak uang yang bisa diperas semua mereka. Aku adalah Cuwei, seorang wanita yang punya prinsip dan pendirian kuat. Siapapun yang berniat memanfaatkan atau menilaiku sebelah mata, harus berpikir dua kali. Karena di tanganku masih ada banyak kartu truf yang mereka tidak ketahui. Kartu-kartu truf ini akan terus kusimpan, bukan semata-mata untuk balas dendam, melainkan untuk melindungi diriku sendiri, melindungi keluarga ini, melindungi anakku, melindungi harga diriku. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani meremehkanku. Lu Jing selalu bersikap sopan padaku. Ibu mertua sangat hormat padaku. Ayah mertua selalu memujiku di depan orang-orang. Dan aku akhirnya menemukan posisiku sendiri di keluarga ini, tidak rendah diri, namun tidak sombong, pas dan seimbang. Suatu hari, anak Lu Jing berulang tahun. Dia menelepon untuk mengundang kami. Kak Ipar, anakku berulang tahun. Kalian bisa datang? Aku sangat berharap kalian datang. Nada suaranya penuh ketulusan. Aku berpikir sejenak, lalu menyetujuinya. Baiklah, kami akan datang hari itu. Aku menyiapkan amplop merah berisi 2.000 yuan untuk anaknya. Tidak kurang, tidak lebih, sesuai dengan standar normal. Lu Jing menerima amplop itu. Matanya memerah. Kak Ipar, terima kasih. Aku menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jing, mulai sekarang mari kita akur. Jangan ada lagi tipu muslihat di antara kita. Saling memperlakukan dengan tulus sebagai keluarga adalah yang terpenting. Lu Jing mengangguk kuat-kuat. Air matanya mengalir. Kak Ipar, aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Kantong kertas coklat itu selalu kuciamik di dalam lemari. Sesekali ku buka untuk melihatnya, untuk mengingatkan diriku agar tidak pernah melupakan pelajaran itu.